Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari perwakilan tim Kombi Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika. Kami ingin menjelaskan tutorial bagaimana cara mengunggah dan cara melakukan cek plagiarisme terhadap dokumen tugas akhir yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. Langkah pertama, silahkan teman-teman membuka alamat turnitin.com. Sudah terbuka, kemudian silahkan klik di tombol login, ada di sebelah kanan paling atas. Kemudian memasukkan alamat email beserta password. Kalau teman-teman belum tahu nama akun Turnitin untuk mahasiswa, silahkan bisa meminta akun kepada Ibu Habibah atau kepada Ibu Kurota Ayun. Silahkan dimasukkan email, password, kemudian klik login. Nah, di tampilan Turnitin nanti akan ada 4 kelas, di mana di masing-masing kelas ini silahkan teman-teman bisa memilih salah satu saja untuk mengunggah dokumen tugas akhir yang mau dicek tingkat plagiarismenya. Misalkan saya beri contoh, ada di unlimited yang kedua. Nah, di kelas ini kita melihat ada beberapa banyak baris ya. Ini kalau saya hitung ada sekitar 70. Nah, masing-masing mahasiswa silahkan bisa mengisi atau bisa mengunggah di salah satu baris saja. Misalkan saya mengupload dokumen saya sendiri ada di baris paling atas ya. Saya klik button submit. Nah, di sini kemudian teman-teman harus mengisi judul tugas akhirnya. Misalkan saya isi judul tugas akhirnya adalah seperti ini. Metode Live Memory Acquisition untuk pencarian artefak digital. Perangkat memori laptop berdasarkan simulasi kasus kejahatan siber. Kemudian, file tugas akhir bisa diunggah melalui 3 cara. Yang pertama bisa melalui komputer yang sedang dipakai, kemudian bisa melalui Dropbox, kemudian bisa melalui Google Drive. Saran saya silahkan pilih yang pakai komputer, ya. Pakai komputer, kemudian pilih filenya yang akan diunggah. Misalkan di sini saya akan mengunggah file dari penelitian saya. Misalkan nama filenya ini ya, Triawan dan seterusnya. Nah, kemudian ada beberapa kategori file yang bisa diunggah. Yang pertama bisa file yang berbentuk PDF, bisa juga dengan file yang berbentuk doc ya. Jadi apapun filenya pastikan bahwa isinya itu adalah file teks. Isinya adalah file teks. Kemudian kalau sudah selesai dipilih, silakan klik open. Kemudian klik unggah. Oke, ditunggu. Proses unggah ini sebenarnya tergantung terhadap 2 hal. Yang pertama tergantung dengan koneksi Anda, yang kedua adalah tergantung dari ukuran dari file. Koneksinya cepat tetapi ukuran filenya besar, itu pun juga pengaruh ya dengan lama dari proses unggahnya. Oke, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan teman-teman langsung klik button confirm. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti berkas tugas akhir sudah berhasil terunggah. Seperti itu. Nanti akan muncul pesan congratulations, your submission is complete. Seperti itu. Kalau sudah muncul seperti ini, silahkan masuk di button return to assignment list. Klik. Sambil menunggu hasil similarity-nya keluar, nah nanti silahkan teman-teman kalaupun tingkat similarity-nya ini nanti belum sesuai, katakanlah
untuk program studi TI ini standar similarity-nya adalah maksimal 30%. Nah, teman-teman nanti bisa melakukan resubmit. Resubmit terhadap perubahan, misalkan yang sudah dikoreksi tingkat persentase similarity-nya ada 36. Maka nanti diperbaiki, di resubmit lagi di link yang sama atau di baris yang sama. Maka dari itu teman-teman memastikan dulu berada di baris yang mana gitu. Supaya tidak tertindih dengan mahasiswa yang lain, seperti itu. Jadi mahasiswa yang mau mengunggah juga harus memperhatikan bahwa baris yang ada ini belum dipakai oleh mahasiswa lain, seperti itu. Misalkan di resubmit pun sebenarnya bisa, tetapi kan akan menghilangkan atau akan menghapus dari dokumen yang sudah dicek oleh teman-teman. Nah, saran saya ambillah kalau mahasiswa mau mengunggah, mau memeriksa plagiarisme, ambillah yang masih ada tulisan submit-nya. Kalau yang sudah dari submit ini berarti sudah dipakai orang lain, seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? Kita beri contoh terhadap data yang sudah ada ya. Nah, di sini ada sudah 33%. Untuk melihat hasil dari tingkat plagiasi bisa langsung diklik angka persentasenya. Kita klik. Nah, kemudian di sini sudah ada hasil dari tingkat plagiarisme dokumen tugas akhirnya. Nah, ini hasilnya adalah 33%. Untuk mengetahui teks atau dokumen kita mirip dengan sumber mana, tinggal diklik aja 33 ini. Kemudian diklik sumbernya. Katakanlah di sini saya miripnya dengan LPPM sebesar 15%. Nah, teman-teman bisa klik simbol buku ini ya. Nah, diklik full source-nya. Jadi sumber yang menurut Turnitin ini adalah tingkat kemiripannya tinggi di sebelah mana. Nah, ini bisa dicek di bagian dokumen kita. Nah, di dokumen kita ada di bagian Renstra. Karena di dokumen Renstra ini harus link and match dengan LPPM. Jadi di data saya ini adalah mirip ya, memang harus sesuai dengan yang ada di LPPM. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tahu persentasenya berapa, kemudian teman-teman ingin menyimpan hasil plagiarismenya, teman-teman tinggal klik download di sini ya, di panah ke bawah yang ada garisnya. Klik download, kemudian klik current view. Ditunggu sampai proses preparing-nya selesai. Oke, kemudian kita simpan dengan klik save. Kemudian kita buka hasilnya. Nah, hasil dari tingkat plagiasi ini bisa dipelajari oleh teman-teman, khususnya yang masih persentasenya tinggi. Nah, untuk yang persentasenya tinggi ini kan kita bisa memperbaiki mungkin dengan membuat parafrase dari paragraf yang kita buat, atau dengan mengubah seluruh kalimatnya, atau dengan teknik yang lain. Katakanlah saya sini memberi contoh, misalkan ini ya. Di paragraf pertama ini saya tingkat kemiripannya nanti dengan sumber yang ada di nomor 23. Kita cari di bagian originality report. Dari 33%, yang paling tinggi tadi kan dengan LPPM. Ini adalah nomor 1. Nah, tadi yang nomor 23 kita mirip dengan siapa? Nah, miripnya dengan sini, alamat blogspot ya, artikel, makalah, skripsi.blogspot.com. Hanya sedikit ya. Nah, kalau misalkan hanya sedikit, saran saya sih tidak usah dirubah, dibiarkan saja ya, karena resikonya itu tidak terlalu banyak ya, kecuali dengan yang 20 atau dengan yang 15 tadi ini harus diperbaiki ya, karena memang ini
tuntutan dari universitas, berarti saya kira tidak perlu diperbaiki. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan terkait dengan tutorial unggah dan tutorial cek similarity dari dokumen tugas akhir mahasiswa. Silakan akun Turnitin ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa ketika sudah selesai menggunakan, teman-teman harus melakukan logout. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang tidak paham atau tidak jelas terkait tutorial, silakan bisa menghubungi tim Komisi Bimbingan Tugas Akhir, bisa ke Bu Korota Ayun, bisa ke Bu Habibah, atau ke dosen pembimbing. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.